Banyak kendala yang biasa kita lakukan oleh anak-anak muda. Karena kenapa? Dia tidak mau mencoba hal-hal baru. Kenapa tidak mau coba hal-hal baru? Karena dia takut gagal. Kenapa dia takut gagal? Karena banyak contoh-contoh yang dia lihat. Pak Wali Kota, mana peranku untuk anak-anak kah? Pak Gubernur, mana untuk organisasiku? Pak Gubernur, mana untuk gerakanku? No. Kakak-kakak sekalian, orang yang gagal membiarkan ketakutan menghentikan langkahnya. Sedangkan orang yang sukses menjadikan ketakutan, dia olah ketakutannya, lalu kemudian dia melangkah 1, 2 dan seterusnya. Itulah perbedaannya orang yang sukses dan yang gagal. Jadi apa indikator, apa definisi sukses? Bagi saya tidak ada definisinya sukses. Sukses sesuai dengan persepsi dan pengalamannya setiap individu. Ada orang yang menganggap sukses kalau banyak uang. Sukses itu kalau banyak uang, bos. Bisa kita bagi-bagi, bisa kita foya-foya, jalan-jalan dan sebagainya. Benar itu. Kalau ada yang mengatakan begitu. Sukses itu kalau kita sudah jadi profesor, guru besar, jadi rektor, dekan dan sebagainya. Konsentrasi bagian akademik, mendidik. Dia tugasnya sebagai pendidik. Dia anggap itu sukses. Ada yang menganggap sukses kalau bikin channel YouTube, jadi content creator, selebgram, influencer, apa kan tumai namanya, pokoknya itu. Dia anggap itu sudah sukses. Ada yang dianggap sukses kalau berbakti sama kedua orang tuanya, ada yang seperti itu. Artinya apa? Jangan definisi suksesnya orang kita masukkan ke dalam diri kita. Kita punya definisi sukses masing-masing. Kita punya cara melihat diri kita masing-masing. Tergantung bagaimana langkah 1 dan langkah 2 selanjutnya yang kita lakukan. Dan salah satu yang membuat kita selalu bermasalah karena ini, pikiran, mindset kita. Kita selalu menganggap bahwa kalau kita lihat di Instagram, tahu masih muda banyak warna, saya apa jika kodong, kodong tena mau harapan. Mungkin begitu kakak, karena pikiran kita yang ganggu ki. Iya kan seperti itu. Tidak ada urusan mau geografi, mau komunikasi, biologi, matematika, sastra, apapun itu. Kita memiliki kesempatan hak yang sama. Apapun suku, agamamu, tempat tinggalmu, jenis kelaminmu, tidak ada urusan. Selama Anda punya ide, selama Anda punya gagasan, wajib, kudu, mesti layak untuk bergemuruh di antero, di apapun yang kita bisa lakukan. Artinya apa? Begitu berbahaya ini anak muda ketika tidak mendapatkan ruang-ruang yang sebenarnya harus mereka dapatkan. Tetapi ketika berbahaya pula setelah seminar ini betapa banyak anak muda mahasiswa yang berbahaya. Setelah ini dia berubah, mindsetnya berubah, pola pikirnya berubah. Masya Allah, akan begitu banyak perubahan yang bisa kita buat. Perubahan itu tidak mesti apa dulu yang kita pegang, apa yang kita lihat. Enggak, pikiran dulu kakak. Saya itu yang saya lakukan. Materi slide yang saya paparkan ini mungkin biasa saja, tetapi ini yang saya jalankan. Saya selalu mau bilang kepada teman-teman, terutama yang ikut pengkaderan biasanya. Kita selalu mendengar BEM, ketua himpunan atau mungkin beberapa senior-senior ya di berbagai macam organisasi, HMI, PMI, Muhammadiyah dan sebagainya. Kita selalu mendengar bahwa fungsi mahasiswa 1, social control. 2, agent of change. 3, moral force. Itu fungsi daripada mahasiswa. Tapi saya mau bilang rasa-rasanya ada satu fungsi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Harus beradaptasi. Apa itu agent of change? Saya tidak sepakat itu agent of change. Harusnya menjadi leader of change. Oleh karena itu berhenti memberi peran, mulai mencipta peran. Kita selalu menunggu, Pak Wali Kota, mana peranku untuk anak-anak kah? Pak Gubernur, mana untuk organisasiku? Pak Gubernur, mana untuk gerakanku? No. Itu artinya apa? Kita menunggu dan kita diminta untuk dikasih peran. Tapi mulai sekarang adaptasi nilai-nilai entrepreneurship itu adalah mencipta, membuat sesuatu. Itulah nilai-nilai adaptasi daripada entrepreneurship adik-adik sekalian. Dan ini wajib, patuh, kudu, mesti untuk kita laksanakan dengan baik. Mulai sekarang menciptakan peran. Banyak kendala yang biasa kita lakukan oleh anak-anak muda. Karena kenapa? Dia tidak mau mencoba hal-hal baru. Kenapa tidak mau coba hal-hal baru? Karena dia takut gagal.
Kenapa dia takut gagal? Karena banyak contoh-contoh yang dia lihat. Takut dilihat, takut dinilai sama orang. Kadang-kadang orang menentukan sulit untuk menjadi entrepreneur, nilai-nilainya suka. Karena kenapa? Tidak mengetahui dulu apa yang dia suka. Bro and sis, love your passion. Cintai passionmu. Saya bikin video, saya bikin konten, this my passion. Saya adalah anak seni pertunjukan, saya anak teater. Yang kemudian beradaptasi dari konten panggung seperti ini saya pindahkan ke sosmed. Dan alhamdulillah sekarang bertransformasi. Saya sekarang alhamdulillah mencoba hal-hal baru dan mengetahui apa yang kira-kira saya suka. Karena kenapa? Ketika kita lakukan apa yang kita suka, maka kita rasa-rasanya nggak pernah kerja. Siapa sebenarnya motivator terhebat dari diri kita? Siapa paling motivator terhebat? Motivator terhebat itulah kita sebenarnya. Motivator terhebat itu bukan Mario Teguh, bukan Ari Ginanjar, bukan Rijal Jamal, bukan Prof. Rusmini, bukan, diri kita sebenarnya. Makanya dorong motivasimu lebih kuat dari dalam diri. Karena itu bagian daripada nilai-nilai yang sebenarnya bagian daripada entrepreneur. Kalau kita sudah kehilangan motivasi, maka selesailah dunia ini. Selesailah dunia, berhenti. Kalau begitu masalahnya ini Prof, saya deteksi karena kita salah bergaul. Setelah dari seminar ini minta tolong melalui bantuan Pak Ketua Himpunan, cek teman-teman tak, cek teman bergaul tak. Kalau teman bergaul tak lebih banyak nak kasih salah-salah ki, tinggalkan. Pacapu ber ya roh kasih. Dah. Oke. Yang paling penting kakak, jangan kita takut berbeda. Lakukan sesuatu itu dengan hal-hal yang sifatnya berbeda. Panji Pragiwaksono pernah bilang bahwa sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ketika Anda memiliki hal yang berbeda, maka orang akan lihat Anda. Seperti itulah yang saya lakukan. Karena saya mau berbeda, karena kalau tidak berbeda Anda bisa.